Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun. Di sini kami bertiga akan memberikan suatu materi tentang keselamatan dan kesehatan keselamatan kerja yang disingkat K3 serta kecelakaan kerja. Kemudian kami di sini ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri Rahmat Saifullah. Saya sendiri Aprilia Duratnawati. Saya Diki Prayogi. Oke. Yang pertama yaitu pengertian K3 adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja perusahaan selalu dalam keadaan sehat, selamat, serta setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Itu maksudnya dari pengertian K3 itu yaitu supaya itu cara untuk melindungi suatu karyawannya. Supaya apa? Supaya suatu karyawan yang bekerja di suatu perusahaan itu bisa selamat dan sehat selalu, sehingga produksi yang diperoleh dari karyawan tersebut supaya aman dan bisa lancar gitu. Kemudian tujuan dari K3 yaitu mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisien dan produktivitas. Itu tujuan K3 itu yaitu keselamatan kesehatan kerja itu untuk mencegah, tujuan itu mencegah supaya suatu karyawan itu tidak terlibat kecelakaan, sehingga suatu produktivitas yang ada di perusahaan itu tetap berjalan dengan lancar, sehingga perusahaan itu tidak mengalami penurunan. Misalkan suatu perusahaan itu tidak memperdulikan kecelakaan, itu akibatnya perusahaan itu akan menurun, produktivitasnya akan menurun gitu. Sehingga dengan adanya K3 itu membuat suatu perusahaan itu mengalami peningkatan, sehingga karena karyawan itu diperhatikan, sehingga dengan cara memperhatikan cara kerjanya itu supaya selamat, sehingga karyawan itu akan bisa memproduksi terus menerus, sehingga mengalami peningkatan gitu. Kemudian yang selanjutnya itu menurut Mangkunegara, tujuan keselamatan K3 yaitu agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik dan sosial. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Nah, dari menurut Mangkunegara tahun 2004 itu intinya itu menuju tentang keselamatan dari pegawai itu, sehingga menurut Mangkunegara itu beliau melihat dari fisiknya, gizi dari pegawai itu harus diperhatikan gitu maksudnya. Kemudian aspek dan prinsip keselamatan
kesehatan kerja atau K3. Nah, itu yang pertama itu lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu adalah tempat dari karyawan itu bekerja. Itu menyangkut tentang kondisi kerja seperti ventilasi, suhu, penerangan dan situasi lainnya itu harus diperhatikan juga. Kemudian yang kedua, alat kerja dan bahan merupakan suatu hal pokok yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Itu harus diperhatikan juga. Misalkan perusahaan itu membeli suatu barang, membeli barang misalkan di perusahaan kayu, dia HRD bukan HRD, maaf, suatu perusahaan itu membeli misalkan gergaji. Nah, itu harus diberitahu kepada karyawannya itu cara penggunaannya, terus cara penggunaannya, bahan pokoknya itu dikasih tahu supaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Kemudian cara melakukan pekerjaan, cara yang biasanya dilakukan oleh karyawan dalam melakukan suatu aktivitas pekerja, misalkan menggunakan peralatan yang sudah tersedia dan melindungi diri secara cepat dan mematuhi peraturan menggunakan peralatan tersebut dan memahami cara pengoperasionalkan mesin. Itu yang tadi yang saya jelaskan tadi. Itu cara misalkan ada satu perusahaan itu harus satu karyawan itu harus memperhatikan cara penggunaan alat itu. Misalkan kita menggunakan suatu alat gergaji itu, kita harus melindungi diri kita supaya misalkan gergaji itu otomatis ada percikan kayu. Nah, itu kita harus menguranginya dengan apa? Dengan menggunakan kacamata pelindung atau gimana. Itu harus kita perhatikan juga pelindung itu. Kemudian yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Yang pertama, beban kerja berupa beban fisik, mental, dan sosial sehingga supaya penempatan pekerja sesuai dengan kemampuannya. Itu maksudnya itu misalkan kita sebagai pemilik perusahaan itu kita harus menempatkan karyawannya itu sesuai dengan kemampuannya. Misalkan karyawan itu kemampuannya dalam bidang manajemen itu manajemen. Nah, itu kita salurkan ke itu bagian manajemen, tidak asal misalkan dia manajemen dimasukkan ke akuntansi, itu salah, itu sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, kapasitas kerja. Kapasitas kerja itu yang banyak tergantung pada pendidik keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, dan keadaan gizi dan sebagainya. Itu harus diperhatikan juga. Keterampilan, misalkan keterampilannya apa karyawan, itu harus diperhatikan juga. Terus ukuran tubuh dan keadaan gizi. Kemudian yang ketiga itu lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu berupa faktor fisik, kimia, biologi, dan lain-lainnya. Kemudian prinsip-prinsip yang harus dilakukan perusahaan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang pertama, adanya APD, alat pelindung diri di tempat kerja itu. Kita di tempat kerja harus ada suatu alat untuk melindungi diri kita supaya kecelakaan itu kita akan mengurangi kecelakaan. Kemudian adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyarat bahaya. Itu yang tadi yang saya jelaskan itu, kita menggunakan alat itu ada suatu buku petunjuknya supaya aman. Kemudian yang ketiga adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam
pekerjaan itu harus ada peraturan pembagian tugasnya. Misalkan tugasnya si A itu kerja sebagai apa, tugasnya apa, yang B tugasnya apa, itu harus tanggung jawab juga gitu. Kemudian program kesamaan kerja, itu menurut Susilo Martoyo bahwa program-program keselamatan yang dapat dilakukan pada perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan alat yang dilengkapi alat pengaman. Kita menggunakan mesin-mesin itu harus tahu dan menggunakan alat pengaman juga. Yang kedua, menggunakan peralatan yang baik. Yang ketiga, memberikan petunjuk-petunjuk dalam mengoperasikan peralatan-peralatan beserta larangan-larangan yang dianggap perlu. Yang keempat, memberikan pengarahan kepada karyawan akan pentingnya keselamatan kerja. Nah, sebelum kita bekerja itu kita mengarahkan dulu kepada karyawan kayak motivasi itu untuk pentingnya kita menjaga keselamatan dalam bekerja supaya pekerjaan yang mereka lakukan itu bisa selamat dan hasilnya yang memuaskan gitu. Oke, itu dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Lia. Terima kasih. Maaf ya, saya pakai masker soalnya sedang flu. Saya lanjutkan di sini. Di sini ada menganalisa kecelakaan. Kecelakaan dapat dipelajari dari berbagai aspek, misalnya personalianya, pekerjaan yang menimbulkan kecelakaan itu sendiri, atau alat-alat dan perlengkapan yang dipergunakan itu sendiri, dan lingkungan terjadinya kecelakaan itu sendiri. Dan analisis ini bertujuan agar kelak kemudian dapat terjadi perbaikan. Cara yang digunakan untuk menganalisa kecelakaan adalah meminta pendapat dari mandor atau pengawas pekerjaan itu sendiri. Dan ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam hal penciptaan kesehatan kerja. Yang pertama, menjaga kesehatan karyawan dari gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan dan sebagainya. Itu seperti kalau kita bekerja itu contohnya dalam kimia itu kan penglihatan itu kita harus ada alat pelindung penglihatan itu sendiri. Dan kalau dalam kelelahan kan ada itu perusahaan yang bekerja lebih dari 8 jam, terutama kayak 12 jam. Nah itu kan pekerjaannya kan dapat mengalami kelelahan tersendiri. Nah yang kedua, penyedia fasilitas pengobatan dan pemeriksaan bagi karyawan. Nah setiap perusahaan itu menyediakan fasilitas perobatan itu sendiri untuk karyawannya dan pemeriksaan bagi karyawan yang ingin memeriksanya. Dan di sini pun ada beberapa contoh penyakit pekerja yang terjadi dalam sektor industri yang dikemukakan oleh Basir Bartos. Yang pertama, kelembapan udara yang dapat mengakibatkan penyakit radang paru-paru basah. Nah, kalau kelembapan udara itu kita nggak sesuai sama diri kita sendiri, contohnya kita kedinginan, tapi kita menganggapnya biasa. Nah, itu tuh lama-kelamaan bisa menjadi radang paru-paru basah. Yang kedua, pencahayaan yang dapat mengakibatkan kerusakan mata akibat keremangan dan kesilangan. Nah, kalau pencahayaan pun juga diperlukan. Kalau kita bekerja, lampunya kita itu sedikit redup atau apa, sedangkan kita di depan laptop kayak gini tuh itu dapat merusak mata kita. Nah, yang ketiga, partikel debu yang berterbangan yang tidak terlihat mengakibatkan sesak nafas. Nah, seperti saya ini kan saya sedang batuk. Kalau
Semuanya kan ini ada debu yang tak terlihat. Nah kan kalau saya sendiri kalau tidak memakai ini kan bisa batu-batu atau sampah. Yang keempat, model tempat duduk atau bangku yang disediakan tak sesuai yang mengakibatkan sakit punggung. Nah itu tuh seperti kursi yang belakangnya itu tidak ada tempat buat ini loh, menahan punggung kita. Itu kan biasanya kan punggung kita tuh jadi gini loh, bungkuk. Nah, gitu. Nah, di sini ada menurut Justin T. Wright, pelaksanaan program kesehatan dapat berupa dan sebaiknya terdiri dari salah satu atau keseluruhan elemen. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan pada waktu karyawan pertama kali diterima. Jadi, sebelum karyawan itu benar-benar diterima, biasanya kan kita memasukkan surat kesehatan. Kalau enggak itu dari bagian perusahaan itu menyediakan pemeriksaan untuk karyawannya. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan secara sukarela untuk semua karyawan secara periodik. Jadi karyawan itu per periodik itu ada pengecekan kesehatannya tersendiri itu. Ketiga, tersedianya peralatan dan staf medis yang cukup. Nah, di setiap perusahaan itu untuk melaksanakan program kesehatan itu biasanya menyediakan peralatan dan staf medis tersendiri yang mengerti tentang kesehatan. Keempat, pemberian perhatian yang sistematis dan preventif terhadap masalah ketegangan industri atau industrial stress. Yang kelima, mendidik karyawan perusahaan tentang arti pentingnya kesehatan. Nah itu biasanya karyawan ada orientasi sendiri tentang pentingnya menjaga kesehatannya kita. Nah di sini ada menurut Basil Bartos upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam hal mengurangi penyakit akibat kerja. Yang pertama, mengatur jam kerja. Nah biasanya di awal itu kita ada pengaturan jam kerja. Contohnya seperti 8 jam kerja, 1 jam istirahat. Nah biasanya itu ada pengaturan di awal. Nah yang kedua, pemberian perhatian terhadap daya tahan tubuh pekerja. Nah itu juga memberi perhatian daya tahan tubuh kita itu seperti apa. Nah ketiga, memperhatikan kenyamanan kerja. Nah kalau kita nggak memperhatikan kenyamanan kerja, itu tuh dapat mengakibatkan stres dan itu dapat mengakibatkan kesehatan dalam bekerja. Yang terakhir, memperhatikan keamanan kerja. Nah di sini ada pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja juga dapat didefinisikan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta jadi kecelakaan kerja ini tuh kita tidak bisa menghendaki kayak kejadian alam gitu loh, kayak bencana alam kan kita tidak bisa mengantisipasinya sebelumnya, kan kita nggak tahu kalau kita bakalan kejadian kecelakaan kerja. Nah di sini ada 3 hal pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki. Nah seperti yang tadi saya jelaskan, kecelakaan itu tidak bisa kita cegah, tidak ada pencegahan terlebih dahulu. Yang kedua, kecelakaan mengakibatkan kerugian jiwa dan kerusakan harta benda. Nah itu tuh dimaksud tuh kecelakaan itu mengakibatkan kerugian kita sendiri, maupun secara fisik mau secara harta benda. Yang ketiga, kecelakaan biasanya terjadi akibat adanya kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas tubuh atau struktur. Nah di sini ada beberapa teori kecelakaan kita. Kita ngambil 3 teori. Yang pertama, teori Heinrich atau teori domino, yaitu suatu kecelakaan terjadi dari suatu rangkaian kejadian. Nah, di sini ada 5 faktor yang terkait dalam rangkaian kejadian tersebut. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, kesalahan manusia. Yang ketiga, perbuatan atau kondisi yang tidak aman. Nah, yang terakhir itu cedera atau kerugian. Nah, di sini tuh yang dimaksud
serangkaian tadi itu ada keterkaitan dalam kecelakaan kerja. Yang kedua, menurut teori Gordon. Teori Gordon mengatakan kecelakaan merupakan akibat dari interaksi antara korban kecelakaan perantara terjadinya kecelakaan dan lingkungan yang kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan mempertimbangkan salah satu dari faktor yang terlibat. Oleh karena itu, untuk lebih memahami mengenai penyebabnya terjadi kecelakaan, maka karakteristik dan korban kecelakaan perantara terjadinya kecelakaan dan lingkungan yang mendukung harus dapat diketahui secara detail. Jadi di sini tuh untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan, kita tuh harus mengetahui karakteristik dari korban kecelakaan itu sendiri atau perantara terjadinya kecelakaan itu sendiri dan lingkungan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, yang terakhir, teori Frank Albert Peterson. Ini mengatakan Bird mengadakan modifikasi dengan teori domino dengan menggunakan teori manajemen yang intinya yang pertama, manajemen kurang terkontrol jadi dapat mengakibatkan kecelakaan itu sendiri. Yang kedua, sumber penyebab utamanya. Ketiga, gejala penyebab langsung. Yang keempat, konteks peristiwa. Yang kelima, kerugian gangguan. Nah, di sini tuh ini tuh hasil dari modifikasi antara teori domino yang menggunakan teori manajemen. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kecelakaan yang akan dijelaskan oleh Diki. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lia, yaitu jenis-jenis kecelakaan kerja berdasarkan jenis kecelakaan. Yang pertama itu terjatuh. Terjatuh itu contohnya kita sedang mengerjakan pekerjaan yang ada di perusahaan, itu seperti memasang plafon. Nah, itu tangga yang kita naiki itu tidak rata atau licin, jadi menyebabkan kita terjatuh, bisa tertimpa tangga tersebut. Lalu ini yang kedua, ada tertimpa benda jatuh. Nah, yang dimaksud tertimpa benda jatuh ini saat kita, ya contohnya kayak tadi, saat kita memasang plafon itu kita kan harus berhati-hati biar tidak melakukan kesalahan yang fatal atau mengakibatkan diri kita tertimpa si tangga tersebut. Nah, yang ketiga ini ada tertumbuh atau terkena benda. Yang dimaksud dengan tertumbuh ini contohnya kita baru memasang memaku itu. Nah, kita tidak sengaja tangan kita ini tertumbuh oleh palu yang kita gunakan tadi untuk memaku. Nah, yang keempat ada terjepit oleh benda. Maksudnya ini kita sedang memasang pintu, nah kita tidak sengaja atau ada orang lain itu menutup pintu yang sedang kita pasang, tapi pintu tersebut itu belum semuanya selesai, langsung pintu tersebut itu mengenai tangan kita, lalu kita terjepit. Yang kelima ini terkena arus listrik. Kita di dalam perusahaan tidak tahu apakah kabel yang ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita ini mengelupas, jadi kita tersambar atau kita terkena arus listriknya tersebut. Terus ini ada berdasarkan penyebabnya, itu terdiri dari mesin yang dapat terjadi penyebab kecelakaan, diantaranya mesin pengelola kayu atau penggeraji.
Nah, kita saat menggeraji kayu itu kan harus berhati-hati, terus melihat kondisi agar kita tidak terkena gergaji yang kita pakai tadi. Terus yang kedua ini ada mesin pertanian. Contohnya di sawah kan kalau lagi musim nanam itu kan harus dibajak pakai traktor. Nah, kita harus berhati-hati dalam menggunakan atau menjalankan mesinnya tersebut agar tidak terguling atau tidak menyebabkan kecelakaan. Nah, ini ada alat angkutan dan perahu. Angkutan dan peralatan. Yang pertama itu ada alat angkutan yang beroda. Itu seperti mobil, pick up. Nah, itu kalau muatannya lebih dari kapasitas yang sebelumnya itu bisa menjadi kecelakaan atau bisa mengakibatkan kita terjatuh atau mengalami kecelakaan. Yang kedua itu ada alat angkutan air. Contohnya aja perahu. Perahu itu kalau membawa barang, kalau udah melebihi kapasitas, terus sedangkan perahunya itu kapasitasnya kecil, pasti bisa mengakibatkan kapal itu terbalik. Nah, ini terus peralatan lain. Penyebab kecelakaan kerja lain oleh peralatan lain diklasifikasikan menjadi yang pertama itu adalah alat bertekanan tinggi. Ya, contohnya aja kita genset itu ya. Kalau kita tidak berhati-hati dalam menyalakan atau menggunakan genset itu, pasti kita bisa membahayakan diri kita sendiri. Terus ada material, bahan-bahan dan radiasi. Material dan bahan radiasi yang dapat menjadi penyebab kecelakaan itu ada bahan peledak, terus kedua tuh debu, gas, cairan dan zat kimia di luar peledak. Nah, yang pertama itu bahan peledak itu contohnya pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Kalau kita tidak hati-hati dalam mengerjakan pekerjaan kita, itu bisa menyebabkan diri kita itu menjadi korban dalam pekerjaan kita itu sendiri karena kita lalai dalam melakukannya. Terus ini yang debu, gas, cairan dan zat kimia, itu kita ambil contohnya aja zat kimia. Itu kalau kita meracik ramuan atau obat yang mengandung zat kimia itu bisa mengakibatkan tangan kita sakit atau melepuh karena karena cairan zat kimia itu tadi. Yang selanjutnya ada lingkungan kerja. Faktor dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan diantaranya berupa di luar bangunan. Contohnya aja seperti kurir sales. Nah, dia tuh kan selalu mengantar barang. Terus dia kalau tidak berhati-hati di jalan bisa mengakibatkan kecelakaan yang sangat fatal dan merugikan dirinya sendiri. Ini ada yang ketiga, ini ada berdasarkan sifat luka. Menurut sifat luka itu dikelompokkan menjadi yang pertama itu patah tulang. Patah tulang itu contohnya kita berkendara terus kita itu mengalami kecelakaan. Nah, kita tidak tahu ataukah kita ini memiliki luka yang sangat parah atau tidak. Nah, itu salah satunya patah tulang. Ini yang keempat, berdasarkan letak kelainan. Berdasarkan letak kelainan itu dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu kepala, leher,
badan, anggota atas dan anggota bawah. Nah, jadi kalau kecelakaan itu kan tidak tahu kita mau luka di bagian mana aja. Nah, kalau kita kan juga tidak menginginkan, kalau apalagi kita kecelakaan itu tidak sangat diinginkan. Apalagi terjadi luka yang sangat parah di bagian badan, itu kepala, itu tidak sangat diinginkan sama sekali. Nah, yang kelima ini ada berdasarkan tingkat keparahannya. Itu ada mati, berat dan ringan. Jadi kecelakaan kerja itu ada yang, kalau yang lebih parah itu bisa mengakibatkan kematian dan bisa merugikan diri sendiri. Terus yang berat itu kayak diamputasi, terus patah tulang. Dan yang ringan itu contohnya kayak kesleo, terus luka-luka memar dikit dan bisa obatin secara. Yang keenam, dalam pertambangan minyak dan gas bumi ditentukan kelompok daerah kerja. Itu ada seimik, pemborong, produksi, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran. Nah, di dalam perusahaan itu kan harus ada pengukuran sampai si perusahaan itu efektif dalam pengolahannya sampai di dalam pemasaran tersebut. Ini ada penyebab kecelakaan kerja. Menurut Ridley 2008, penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah yang pertama itu ada situasi kerja, itu pengendalian manajemen yang kurang. Nah, berarti contohnya ini atasannya itu tidak bisa mengordinir staf-staf bawahannya supaya itu bekerja dengan giat dan dengan baik. Yang selanjutnya ada standar kerja yang minim. Itu contohnya kalau di SOP itu kan kalau di dalam SOP itu resikonya lebih besar, berarti pekerjaannya itu sangat minim banget di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada tidak memenuhi standar. Contohnya aja si pekerja ini lanjut yang selanjutnya tidak memenuhi standar. Contohnya si pekerja ini tidak sesuai apa yang dia kerjakan dan membuat rugi si perusahaannya tersebut. Yang selanjutnya ada perlengkapan yang gagal atau tempat kerja yang tidak mencukupi. Contohnya aja di pabrik baju, itu kan membutuhkan bahan dan mesin jahit yang banyak. Jadi kalau si perusahaan itu menyediakan bahan atau alat pembuat bajunya minim, jadi ya tidak bakal bisa mencukupi. Terus selanjutnya yang kedua ini ada kesalahan orang. Yang pertama, keterampilan dan pengetahuan yang minim. Itu si pekerja itu tidak tahu atau belum pernah mengalami yang namanya bekerja, lalu dia tuh tidak bisa memaksimalkan pekerjaannya yang ada di perusahaannya tersebut. Yang kedua ada